baik. Namun, mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talbot. Lalu apa kaitannya dengan pembelajaran saya saat ini? Bagi saya, kutipan tersebut adalah dilema etika yang saya hadapi. Mengajar sebagai bentuk transfer pengetahuan atau mendidik murid dan menuntun mereka tentang hal-hal yang mungkin tidak ada dalam buku pelajaran. Mana yang harus saya dahulukan? Mana yang harus saya utamakan? Karena keduanya sama-sama penting, sama-sama dibutuhkan, dan keduanya sama baiknya. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak kepada lingkungan kita. Tentu, sebagai seorang pendidik, dalam mengambil sebuah keputusan, kita berprinsip pada keberpihakan kepada murid kita. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bijaksana dan tentu dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pemimpin pembelajaran, kontribusi yang dapat saya berikan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses pembelajaran murid diantaranya memperhatikan kebutuhan murid, menuntun murid ke arah yang lebih baik, memberikan pembelajaran sosial emosional melalui layanan dalam format klasikal, kelompok, maupun individual dengan memperhatikan karakteristik, gaya belajar murid, serta kebutuhan belajarnya yang dikemas dalam pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid menjadi bahagia, merdeka, dan tumbuh sesuai kodratnya. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Kutipan tersebut sangat selaras dengan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya atau fully function person, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur. Yang berkaitan dengan modul 3.1 ini adalah pendidik sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peran yang besar dalam membentuk manusia luhur budi pekertinya, sehingga pada saat mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan peserta didik harus dapat menjembatani mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik. Filosofi Pratap Trilokana, Ingarso Sungtulodo, Ingatyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penerapan pengambilan keputusan bagaimana seorang guru ketika ada di posisi Engarso Sungtulodo menjadi seorang pemimpin yang mampu memberikan suri tauladan. Artinya, guru pada saat mengambil sebuah keputusan dapat dijadikan panutan, berpihak pada murid, dan didasarkan pada rasa kepedulian yang tinggi. Ingmatyo Mangunkarso, seorang yang ada di tengah posisinya dalam kesibukannya juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Pada posisi ini, seorang pendidik harus mampu membangun kekuatan, membangun kerukunan di antara peserta didiknya. Dan Tutwuri Handayani, seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan moral, memberikan semangat kinerja kepada peserta didiknya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh pada prinsip yang kita pegang dalam mengambil suatu keputusan. Antara membuat kita mampu menentukan keputusan sesuai dengan kehendak. Nilai kasih sayang membuat kita mampu memutuskan dengan penuh rasa cinta kasih, dimana sebagai pemimpin pembelajaran memegang prinsip keberpihakan kepada murid dalam setiap pengambilan keputusan.
Coaching menjadi suatu kompetensi dalam menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi. Melalui alur cerita dalam coaching, kita dapat mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi serta membuat pemecahan secara sistematis. Alur tirta sangat ideal dilaksanakan dalam proses coaching, terlebih jika dikombinasikan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal terpenting dalam setiap pengujian keputusan adalah melakukan evaluasi setiap keputusan yang telah diambil. 5. Kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab akan sangat berdampak dalam proses pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin, di mana dalam memutuskan suatu permasalahan harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Dengan memiliki kompetensi sosial emosional, seorang pemimpin akan mampu memutuskan dalam keadaan mindfulness, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam masalah ini, penggunaan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral yang berarti benar versus salah, ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar lawan benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru, kita harus kembali ke nilai-nilai kebenaran. Akan tetapi, jika yang terjadi adalah dilema etika, maka tetap perlu ada identifikasi terhadap 4 paradigma dan penggunaan 3 prinsip untuk mengatasi masalah tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang tentunya sangat diimpikan oleh seluruh warga sekolah. Maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja untuk melakukan perubahan-perubahan yang semakin lebih jauh baik ke depannya. Prinsip inquiry apresiatif yang hanya memandang sebuah masalah dari sisi positifnya membuat kita sebagai pengambil keputusan selalu menguji pada tahap paradigma benar melawan benar. Bahkan, sebagai pemimpin kita juga harus siap apabila dihadapkan pada prinsip resolusi dan investigasi opsi trilema. Trilema sebagai solusi benar lawan benar ini harus tetap mengedepankan nilai tanggung jawab dalam setiap keputusan yang telah diambil. Tantangan yang muncul dalam pengambilan keputusan di lingkungan saya adalah keterampilan dalam menjalankan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Bagaimana saya harus terampil dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat? Pada saat komunikasi tidak terbangun, tentunya akan mempengaruhi apakah keputusan yang saya ambil akan berjalan baik atau tidak. Paradigma yang muncul juga perlu dianalisa. Apakah permasalahan ini melibatkan banyak kelompok, kesetiaan, belas kasihan, dan mempengaruhi jangka panjang bagi pihak-pihak yang terlibat. Ketika tantangan dapat diatasi, tentunya akan berkorelasi dengan paradigma yang diambil pada permasalahan tersebut. Di era ini, kita memiliki kewajiban sebagai seorang pendidik untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila, yang artinya
elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila harus selalu kita munculkan dan ditumbuhkan dalam setiap proses pembelajaran. Maka tugas kita adalah menyiapkan pembelajaran yang dapat memfasilitasi seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan kita harus dapat membuat keputusan untuk menjadi pendidik yang baik. Cara kita dalam memutuskan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan melihat kesiapan murid, minat murid, dan juga profilnya sehingga dapat menghasilkan proses pembelajaran yang baik dari segi konten, proses, maupun produk yang dihasilkan. Selain itu, merdeka belajar menjadi tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka belajar berarti siswa merdeka untuk mencapai kodrat alamnya atau mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan tetap menyesuaikan dengan kodrat zamannya tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga siswa juga dapat mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga mereka mampu membuat sebuah keputusan yang mengacu pada kebahagiaan dan potensi yang dimilikinya. Pendidik sebagai pemimpin pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana seorang pendidik itu menuntun muridnya dengan penanaman karakter untuk menuju cita-citanya. Kemudian, pendidik itu ibarat petani. Maka, bagaimana seorang pendidik harus jeli melihat potensi muridnya, sehingga mereka tumbuh sebagai manusia seutuhnya. Pendidik juga ibarat suri tauladan yang akan memberikan contoh-contoh bagaimana nilai-nilai kebajikan selalu tertanam, sehingga terciptalah budaya positif di sekolah. Pendidik juga tetap memperhatikan cipta, rasa, karsa, sehingga selalu menciptakan pembelajaran yang kreatif. Dari keseluruhannya tadi, tentunya pendidik akan berpihak kepada muridnya. Kesimpulan yang didapatkan dari mempelajari modul ini yang berkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh seorang guru dan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau yang kita sebut dengan kondisi well-being. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau kondisi mindfulness untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila sebagai tujuan pokok dari pendidikan kita. Dan yang keempat, dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral yang dihadapi, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu permasalahan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Pemahaman yang saya dapatkan dari modul 3.1 diantaranya pengertian dilema etika dengan bujukan moral, yaitu apabila ada dua pilihan, kemudian dua-duanya sama benar adalah kasus dilema etika. Sebaliknya, jika ada dua pilihan antara benar dan salah adalah bujukan moral. 4 paradigma pengambilan keputusan yang saya pelajari dapat saya analisis apakah permasalahannya masuk pada salah satu paradigma, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, dan beberapa yang saya analisa termasuk pada berbasis rasa peduli, kemudian apakah permasalahan itu bisa lebih dari 1 prinsip atau ada lagi prinsip yang di luar yang saya pelajari.
Dan yang terakhir, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang dilakukan harus berurutan sehingga akan memudahkan langkah kita untuk melakukan refleksi dari permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, tanpa sadar saya telah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika. Hanya saja, bedanya saya belum menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Dampak positif yang saya dapatkan dari mempelajari modul ini sehingga kita mampu mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dan tentunya mampu untuk mengatasinya. Dengan begitu pentingnya materi ini baik sebagai individu maupun sebagai calon pemimpin, sehingga materi ini sangat diperlukan oleh para calon-calon pemimpin. Materi yang sudah saya pelajari, problematika, dan pengambilan keputusan yang telah dianalisis bersama kelompok dalam ruang kolaborasi, cerita praktik baik dari kepala sekolah yang telah saya wawancarai, banyak memberikan pengalaman dan bekal bagi saya dalam mengambil suatu keputusan. Yang sebelumnya ketika mengambil suatu keputusan, tidak semua langkah pengujian saya lakukan, sehingga sekarang saya menjadi paham betapa pentingnya membuat keputusan dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk kelak dapat membuat keputusan yang bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Penting sekali mempelajari modul ini bagi saya sebagai seorang individu maupun seorang pemimpin. Karena pada saat mengambil keputusan, kita harus dalam keadaan yang stabil secara emosional. Dan pada saat menjadi pemimpin, tentunya keputusan yang kita ambil akan berdampak pada sebuah penyelesaian masalah. Sehingga modul ini ketika dijadikan pedoman akan memudahkan kita dalam membuat sebuah keputusan.